Heboh, Bupati Meranti vs Kemenkau sampai bilang setan dan iblis. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Udah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Nah tentu apapun itu harus disampaikan secara jelas, detail, ya, dan mematuhi norma-norma perundang-undangan tentunya. Nah, saya melihat di sini kita tidak perlu berpolemik. Sebenarnya bagaimana pemerintah pusat itu bisa mengakomodir, duduk bersama, dialog, ya, dengan unsur pemerintah daerah. Nah, misalkan di pemerintahan pusat yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sahabat SC Channel semua, luar biasanya keberanian seorang Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti yang berani memperjuangkan rakyatnya di depan staf khusus Menteri Keuangan. Dan itu juga tentu mendapat respon yang luar biasa dari sahabat SC Channel semua. Justinus Prastowo, orang yang dituding oleh Muhammad Adil ini, angkat suara. Barangkali dia merasa orang hebat, dia merasa orang pintar, merasa orang kaya juga. Dia tidak terima gitu dengan selevel bupati berani tunjuk-tunjuk sampai bilang kan saya enak lihat muka Anda. Nah, ini angkat suara dia. Dan dia menyatakan dia tidak terima disebut setan. Padahal siapa yang menyebut dia setan? Kalau dia nggak mau disebut setan, maunya dibilang apa? Heboh, Bupati Meranti vs Kemenkau sampai bilang setan dan iblis. Nama Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil tiba-tiba mencuat pada penghujung 2022. Gara-garanya yang merupakan kesalahan Kementerian Keuangan atau Kemenkau dengan melontarkan kata setan dan iblis. Kekesalan Adil didasari dana bagi hasil atau DBH produksi minyak Meranti yang semakin kesini semakin minim besarnya diberikan Kemenkau. Padahal produksi minyak Meranti terus meninggi di tengah terkereknya harga minyak dunia dan naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Menurut Adil, Meranti merupakan salah satu daerah produsen minyak terbesar di Indonesia. Daerah itu, kata dia, mampu memproduksi minyak mentah hingga 7.500 per hari. Saat ini dari sebelumnya hanya di kisaran 3.000 sampai 4.000 barrel per hari. Produksi itu pun telah membuat 103 sumur minyak kering. Minyak kami Pak 103 sumur kering, kalau 100 sumur lagi kering miskin total. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Udah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Ya itu kan nggak mungkin ditangkap karena mau jual Indonesia kan tuh. Kan itu memang kemarahan dia, karena itu dia bikin soundbite gitu. Gua jual ke Singapura angkat senjata. Ini kan soundbite aja. Soundbite itu secara politis ya biasa aja, ngapain mesti minta maaf. Lain kalau memang dia merencanakan bahwa dia secara spontan bilang oke, kita ke Malaysia atau Singapura, bahkan dia masih bilang Malaysia atau Singapura, artinya memang dia nggak rencanain sesuatu, itu di kepalanya aja tiba-tiba muncul kan. Jadi jangan digede-gedein seolah-olah ini berbahaya, bukan, ini kemarahan yang real karena ketidakadilan yang dia alami itu. Dan pasti kalau misalnya rakyat tidak mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh Meranti, ya nggak akan ada yang puji-puji dia.
Nah sekarang rakyat Sumatera, Kalimantan, bahkan Indonesia Timur merasa terwakili dengan ucapan dan keberanian saudara Muhammad Adil ini kan. Nah tentu apapun itu harus disampaikan secara jelas, detail, ya, dan mematuhi norma-norma perundang-undangan tentunya. Nah, saya melihat umpama di sini kita tidak perlu berpolemik. Sebenarnya bagaimana pemerintah pusat itu bisa mengakomodir, duduk bersama, dialog, ya, dengan unsur pemerintah daerah. Nah, misalkan di pemerintahan pusat yang berkaitan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sahabat SC Channel semua, luar biasanya keberanian seorang Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti yang berani memperjuangkan rakyatnya di depan staf khusus Menteri Keuangan. Dan itu juga tentu mendapat respon yang luar biasa dari sahabat SC Channel semua. Justinus Prastowo, orang yang dituding oleh Muhammad Adil ini, angkat suara. Barangkali dia merasa orang hebat, ya, merasa orang pintar, merasa orang kaya juga. Dia tidak terima gitu dengan selevel bupati berani tunjuk-tunjuk sampai bilang kan, saya enak lihat muka Anda. Nah, ini angkat suara dia. Dan dia menyatakan dia tidak terima disebut setan. Padahal siapa yang menyebut dia setan? Kalau dia nggak mau disebut setan, maunya dibilang apa? Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Nggak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Saya sudah punya kayaknya. Sebentar Bu. Ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Udah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Sahabat SC Channel semua, luar biasanya keberanian seorang Muhammad Adil, Bupati Kepulauan Meranti yang berani memperjuangkan rakyatnya di depan staf khusus Menteri Keuangan. Dan itu juga tentu mendapat respon yang luar biasa dari sahabat SC Channel semua. Justinus Prastowo, orang yang dituding oleh Muhammad Adil ini, angkat suara. Barangkali dia merasa orang hebat, ya, merasa orang pintar, merasa orang kaya juga. Dia tidak terima gitu dengan selevel bupati berani tunjuk-tunjuk sampai bilang kan, saya enak lihat muka Anda. Nah, ini angkat suara dia. Dan dia menyatakan dia tidak terima disebut setan. Padahal siapa yang menyebut dia setan? Kalau dia nggak mau disebut setan, maunya dibilang apa?